Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belani Eka Putria dengan NIM 20600-1210 dari kelas Pendidikan Fisika C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi statistika, yaitu ukuran penyebaran data, di mana ukuran penyebaran data ini mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu jangkauan data, yang kedua yaitu simpangan kuartil, yang ketiga yaitu simpangan rata-rata, dan yang terakhir yaitu simpangan baku. Langsung saja, yang pertama yaitu jangkauan data. Jangkauan data adalah selisih antara suatu data yang memiliki nilai terbesar dengan suatu data dan memiliki nilai terkecil. Istilah jangkauan data juga disebut dengan istilah rentang. Adapun rumus yang digunakan dalam jangkauan data yaitu R sama dengan X maksimum dikurang X minimum, di mana R adalah jangkauan atau rentang, X maksimum adalah nilai data yang paling besar, dan X minimum adalah nilai data yang paling kecil. Nah, langsung saja marilah kita memperhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan jangkauan dari data 2, 4, 6, 10, 12, dan 16. Dari data 2, 4, 6, 10, 12, dan 16 dapat diketahui bahwa X maksimumnya adalah 16 dan X minimumnya adalah 2. Maka jangkauan datanya adalah R sama dengan X maksimum dikurang X minimum sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14. Jadi jangkauan datanya adalah 14. Selanjutnya, yang kedua, yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, kita harus melihat kondisi terlebih dahulu. Selain itu, kuartil juga merupakan suatu bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarannya, dari yang terkecil hingga yang terbesar menjadi 4 subbab kelompok yang sama banyak. Adapun jenis-jenis kuartil yaitu kuartil bawah atau biasa ditandai dengan Q1, kuartil tengah atau biasa ditandai dengan kuartil Q2, dan kuartil atas. Rumus yang digunakan pada simpangan kuartil ini yaitu Q sama dengan Q3 dikurang Q1, di mana Q adalah simpangan kuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, dan Q1 sama dengan kuartil bawah. Selanjutnya, marilah kita memperhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan simpangan kuartil jika Q1 sama dengan 40,27 dan Q3 sama dengan 53,79. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, rumus dari simpangan kuartil yaitu Q sama dengan Q3 dikurang Q1. Q sama dengan 53,79 dikurang Q1 40,27 menghasilkan 13,52. Jadi simpangan kuartilnya yaitu 13,52. Selanjutnya, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi Bayes adalah rata-rata jarak antara nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata termasuk dalam ukuran penyebaran data seperti varians dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data menyimpang dari rata-rata. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan rumus simpangan rata-rata berikut. SR sama dengan X1 dikurang X ditambah X2 dikurang X tambah XN dikurang X per N, di mana X1 sama dengan nilai data ke 1,
X sama dengan rata-rata, dan N adalah jumlah keseluruhan frekuensi. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Diberikan data sebagai berikut 5, 6, 8, 5, 7, maka tentukanlah nilai simpangan rata-rata data tersebut. Terlebih dahulu kita mencari nilai rata-ratanya, yaitu X sama dengan 5 ditambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 7 dibagi 5 sama dengan 6,2. Maaf, di sini 6,2 bukan 6. Nah, setelah diketahui rata-ratanya, saatnya kita mencari simpangan rata-ratanya. Nah, seperti yang kita ketahui, rumus dari simpangan rata-rata yaitu X1 dikurang X ditambah X2 dikurang X ditambah Xn dikurang X dibagi N. Sehingga nilainya yaitu SR sama dengan 5 dikurang 6,2 ditambah 6 kurang 6,2 ditambah 8 kurang 6,2 ditambah 5 dikurang 6,2 ditambah 7 kurang 6,2 sama dengan 5,2 dibagi 5 sama dengan 1,04, sehingga nilai simpangan rata-ratanya yaitu 1,04 atau yang biasa disebut dengan deviasi standar. Simpangan baku didefinisikan sebagai antar kuadrat varians sebab bilangannya merupakan bilangan positif serta memiliki satuan yang sama dengan sebuah data. Sebagai contoh, jika sebuah data diukur menggunakan satuan meter, maka simpangan baku harus juga diukur dengan menggunakan satuan meter. Nah, untuk lebih jelasnya, mari memperhatikan rumus simpangan baku berikut. S sama dengan akar N sigma NI sama dengan 1 kali XI kuadrat dikurang sigma NI sama dengan 1 dikali X1 kuadrat per N dikali N kurang 1. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui data sebagai berikut yaitu 9, 10, 8, 7, 8, 6. Maka tentukanlah ragam atau varians dan simpangan bakunya. Nah, terlebih dahulu kita mencari nilai rata-ratanya, yaitu X sama dengan 9 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita mencari nilai varians, yaitu sigma NI sama dengan 1 dikali XI dikurang X bar kuadrat sama dengan S kuadrat sama dengan 9 kurang 8 kuadrat ditambah 10 kurang 8 kuadrat ditambah 8 kurang 8 kuadrat ditambah 7 kurang 8 kuadrat ditambah 8 kurang 8 kuadrat ditambah 6 kurang 8 kuadrat dibagi 6 sama dengan 1,67, sehingga simpangan bakunya sama dengan akar 1,67 sama dengan 1,29.